Oke, selamat malam buat teman-teman Sobat Digital. Selamat datang kembali di acara G-Talks yang ke-24 hari ini, yang bertemakan Exploring Data Science from Theory to Practice. Perkenalkan, saya Friska Nalusia, Brand Ambassador Peduli Digital, dan juga moderator yang akan membawa pada kegiatan webinar malam hari ini. So, untuk teman-teman, jangan lupa untuk open your camera agar lebih atraktif pada kegiatan webinar hari ini. Nah, buat teman-teman nih yang belum on cam, boleh on cam dulu nih biar lebih meriah lagi untuk acara webinar kita malam ini. Nah, sedikit perkenalan, data science telah menjadi bidang yang kuat, merevolusi industri hingga mendorong inovasi. Maka dari itu, yuk kita belajar lebih dalam mengenai data science, mulai dari secara teori hingga praktiknya, yang bersatu untuk menciptakan wawasan yang bermakna. Namun sebelum itu, aku ingin menjelaskan sedikit rangkaian acara pada webinar kita malam hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua akan ada sesi pematerian, yang ketiga dilanjutkan dengan sesi Q&A dan penutup. Nah, sebelum ke pematerian, izinkan saya menyampaikan profil pembicara pada malam hari ini. Pembicara kali ini adalah Mas Faik Naufal. Mas Faik Naufal ini merupakan seorang data scientist spesialis dan saat ini bekerja di Bank Rakyat Indonesia sebagai Network Data Scientist. Beliau juga sempat bekerja di Telkom Sigma sebagai Associate AI Product Manager, Machine Learning, dan Data Science, serta banyak sertifikasi di bidang data mulai dari BNSP, Corporate Innovation Asia atau CIAS, hingga 365 Data Science. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama aku mau sapa dulu nih buat Mas Faik. Apa kabar Mas Faik? Halo, halo. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk sesi pematerian hari ini? Siap, siap. Langsung Oke, dimulai nih. boleh, boleh, boleh. Mungkin sambil disiapin dulu ya Mas, sambil aku mau sapa teman-teman nih, soalnya masih Oke. banyak yang off cam. Ayo dong buat teman-teman nih yang available buat on cam nih, kita on cam aja, jadi just sharing yang lebih fun sama Mas Faik juga. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Faik, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih, Rizka, atas perkenalannya. Sudah dikenalkan dengan teman-teman. Aku izin share screen. Oh, masih disabled aku share screen-nya. Minta tolong untuk hostnya. Ya, sambil nunggu. Oh, ini udah. Oke. Udah keluar? Sudah Mas, sudah. Oke. Oke. Sebelum aku mulai, ada sekitar 15 orang ya ini yang datang. 16 orang. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Ahmad Faik Naufal, bisa dipanggil Pak Ik, eh, dari Bank Rakyat Indonesia ya. Untuk sekarang kerjanya di BRI sebagai data scientist khususnya di bagian network. Kita mau ngobrol masalah data science. Kalau bisa teman-teman banyak menyela nggak apa-apa. Aku senang kalau disela berarti teman-teman memperhatikan gitu. Nanti bisa kalau misalnya mau salah bisa langsung nyalain mic nggak apa-apa. Kalau misal mau angkat tangan raise hand juga nggak apa-apa. Nanti dibantu sama panitia buat ngeliat ya kira-kira ada yang raise hand atau enggak gitu. Oke, jadi kita mau bahas malam ini singkatnya kita mau bahas data science. Data science itu saya suka kalau misalnya memulai materi data science biasanya saya mulai dengan quotes yang dulu sering dipakai sama orang-orang. Data is the new oil gitu. Orang-orang bilang bahwa data is the new oil. Kalau aku, oil itu kayaknya nggak bakal tergantikan dalam waktu dekat sih. Jadi nggak bisa ada mobil bertenaga data itu nggak bisa gitu. Jadi data is not the new oil, tapi data can give us powers to uh, buy oils. Jadi kalau misalnya kita nanti punya skill data, kita punya duit banyak dari gaji kita sebagai data scientist, nanti kita bakal bisa beli perusahaan minyak. Ya, jadi jangan khawatir
Kalaupun data bukan new oil, data pasti tetap bisa bikin kita punya power untuk melakukan banyak hal. Itu mungkin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan sedikit. Aku Ahmad Faik Novel. Terima kasih sudah dikenalkan sama Mbak Friska di BRI sekarang, dulu sebagai data scientist juga di Telkom Sigma, lulusan dari PENS jurusan Teknik Komputer. Itu ada LinkedIn sama email, nanti di akhir mungkin bisa ditulis di komen aja ya kalau misal mau kontak di LinkedIn atau di Instagram boleh. Oke, ini singkatnya overview data science, analytics, MLOps sedikit aja tapi karena waktunya terbatas. Kemudian masa depan data science, resource buat teman-teman belajar sama bonus round. Ada di poster ya udah spill-spillannya bonus roundnya nanti apa. Oke, yang pertama kita bahas data science dulu. Nggak bisa untuk kemudian nggak membahas tentang apa, karena teman-teman akan memulai menalar sesuatu itu mulai dari deskripsinya yang berangkat dari pertanyaan apa sih sebenarnya data science itu. Data science adalah ilmu untuk eksplorasi dan analisis data secara kuantitatif kualitatif, baik data yang terstruktur maupun yang kocar-kacir atau unstructured, untuk mendapatkan pemahamannya sebenarnya apa, insight dari data itu, value-nya apa, untuk kemudian bisa kita lakukan sesuatu dari sana. Seperti itu. Data itu akan menjadi decisions untuk kemudian kita mengambil action atau bahkan kita menyuruh mesin untuk kemudian mengambil action dari decision yang telah kita rumuskan sebelumnya gitu. Nah, di situ tergambar bahwa ada yang paling bawah, sebentar, nutupin. Yang paling bawah itu adalah kita memulai dari pertanyaan what happened, kemudian kita lanjutkan dengan manual proses, kemudian ada decision, ada action. Nah, di sini digambarkan bahwa semakin ke atas, peran data science dan peran machine learning atau automation tools dan automation system itu akan sangat membantu. Dimana kalau aku suka karena teman-teman di sini banyak yang milenial, pasti banyak juga yang melek ya saham mungkin ya, banyak yang melek saham, banyak yang sering untuk melihat perkembangan dunia saham. Kalau misalnya kita ngomongin what happened gitu ya, what happened itu kita bakal melihat turunnya saham BRIS. Nah, turunnya saham BRIS itu kenapa ya alasannya gitu. Nah, kita manual proses tuh, kita melihat dulu apa aja berita yang ada dari BRI Syariah. Bukanya di mana? Di Twitter gitu ya. Cari di Twitter, BRIS ada apa gitu. Kita lihat, oh ternyata ada ransomware. Oke, berarti decision-nya apa? Kalau misalnya kita nggak punya BRI Syariah sahamnya, kita mau beli apa enggak? Ya enggak dong. Kan sekarang trennya lagi turun karena BRI Syariah lagi kena permasalahan gitu. Berarti decision-nya adalah kita nggak mengambil, action-nya adalah kita diam aja dulu gitu, sambil mengamati. Tapi kalau kita punya sahamnya berarti apa? Ya dijual. Jangan sampai udah telanjur turun gitu. Nah, kalau misal langsung aku skip ke yang paling atas, ada decision automation, kira-kira ketika ada news yang buruk tentang saham BRI Syariah, kira-kira gimana? Ya langsung diambil otomatis. Langsung dijual kalau misalnya punya. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih yang akan dibantu dari machine learning yang dilandasi oleh data science. Seperti itu kurang lebih overview-nya ya. Scope dari data science kurang lebih mungkin ini teman-teman udah pernah lihat. Kebanyakan data science itu melingkupi topik tentang statistik, kemudian tentang visualisasi, time series analysis, kemudian kalau machine learning itu dia lebih kepada kita mengajari model. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data itu, kita kulik itu prosesnya namanya data science, kemudian setelah kita kulik, kita ajarkan kepada sebuah sistem, sebuah mesin, itu namanya dengan pemodelannya nanti namanya menjadi machine learning. Kemudian nanti the whole system dari machine learning itu bersama perangkat-perangkat yang lain, misalnya adalah robot gitu ya. Robot itu bukan machine learning, tapi robot itu artificial intelligence kita. Jadi gambarnya seperti itu. Teman-teman kalau misalnya ada yang bingungin nanti bisa tanya atau di sela aja. Bentar. Oke.
Lanjut lagi, ini task type yang nanti teman-teman bakal lebih banyak temukan. Nanti ada penjelasan yang lebih detail kayaknya. Oke, ini dulu ya. Task type dari data science itu ada beberapa. Di sini klasifikasi itu kita membeda-bedakan data, kemudian nanti regresi itu kita menaksir sebuah data. Jadi misalnya harga rumah itu biasanya permasalahannya pakai regresi. Kemudian clustering itu mengelompok-ngelompokkan. Association itu kita mencari kesamaan antara saudara dengan data yang lain. Anomaly detection itu kita mencari hal-hal yang anomali di luar hal yang normal dan seterusnya. Nanti mungkin kalau tipe-tipe kayak gini mungkin nggak terlalu menarik ya, nanti aja kita bahas lebih lanjut. Nah, ini yang sering teman-teman tanyakan kalau di circleku. Data scientist itu bedanya apa sih sama data analis sama data engineer gitu. Data scientist itu dia fokusnya atau ya core skills-nya lah. Core skills-nya itu adalah mungkin nyebutnya gini. Data scientist itu adalah seorang mathematicians, orang yang bisa matematik, dan seorang programmer. Gitu. Jadi ada irisan antara matematika dan programming. Itu data scientist. Kemudian kalau misalnya data analis, itu dia adalah seorang mathematician statistics yang nggak terlalu masuk ke dalam scope dari matematika dan ilmu tentang pemodelan data. Jadi kalau misalnya seorang data analis itu dia mendeskripsikan data kemudian menarik informasi dari dalamnya, maka data scientist itu nantinya yang akan menggunakan informasi itu untuk membuat pemodelan matematika. Kalau teman-teman bingung pemodelan matematika yang kata-katanya mungkin bakal sering tak pakai ya. Pemodelan matematika itu gampangnya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan Y. Anggaplah X1 itu adalah luas bangunan, X2 adalah jarak bangunan ke Alfamart, X3 adalah luas jalan raya di depan bangunan tersebut, dan Y-nya adalah harga bangunan. Itu kalau teman-teman bingung, pemodelan matematika itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau menaksir harga rumah, normalnya kita akan menggunakan perkiraan luas bangunannya berapa. Oh, dia deket loh sebelahan sama Alfamart. Kalau kita mau belanja tinggal gelundung aja gitu langsung sampai. Oh, ternyata dia jalan rayanya lebar gitu, bukan jalan kampung. Otomatis harganya pasti mahal. Nah, berarti harganya mahal. Nah, proses seperti itulah yang dilakukan oleh model yang nantinya model machine learning yang nantinya akan membantu kita untuk menaksir harga rumah tersebut dan menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Nah, itu yang banyaknya diselesaikan oleh data scientist. Kalau data analis, dia biasanya cuma menaksir dan melihat. Kalau problem rumah ya, data analis biasanya menyelesaikan permasalahannya dengan menghasilkan katakanlah visualisasi. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah visualisasi yang menunjukkan, oh rumah di daerah Bintaro itu harganya sekian miliar mediannya atau rata-ratanya gitu deh. Rumah di daerah Menteng itu harganya segini gitu, 30 miliar gitu. Nah, itu nanti bisa dilihat. Nah, otomatis berarti pada tahun 2024 kira-kira rumah mana yang bakal mengalami penurunan harga. Kurang lebih seperti itu yang akan diamati oleh data analis gitu. Nah, kalau misalnya nanti forecast-nya sampai dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan kira-kira bagaimana harga rumah di daerah Jakarta. Nah, yang menganalisis, yang memproses itu adalah data scientist gitu. Data engineer sekarang ngapain? Data engineer itu adalah orang-orang yang menyuplai data untuk mereka berdua. Jadi yang menyiapkan database-nya, ya mungkin nggak sedalam menyiapkan database sih, karena bakal ada database admin juga, tapi data engineer biasanya yang akan berkutat pada query-query database, mengambil data dari database untuk kemudian diserahkan kepada teman-teman data analis dan data scientist. Kurang lebih seperti itu. Itu job roles di data. Demand dari data science pasti gede. Ini udah teman-teman udah ngerti. Walaupun nanti ya challenge-nya banyak. ChatGPT juga challenge dari data scientist, tapi nanti kita bisa bahas akhir lah.
fun fact-nya banyak role data itu yang punya policy untuk WFA, work from anywhere. Ini menarik mungkin ya buat teman-teman yang memang senengannya itu apa ya, WFC gitu ya, work from cafe, work from Starbucks gitu. Nah, ini bisalah buat masuk ke data science. Oke, ini singkat ambil dari LinkedIn, ada beberapa job-job data science juga yang menarik. Kalau teman-teman mau cari bisa pakai query ya, teman-teman belajar query kan pasti. Nanti di LinkedIn itu udah support query. Teman-teman tulis aja nanti string data scientist or string data science or string data analyst or apa gitu nanti. Nah, itu masukin ke dalam ini. Itu bisa jadi salah satu hacks-nya untuk LinkedIn ya. Nah, sekarang toolsnya ada SQL untuk kita mengambil data dari database kita. Pastinya kita butuh query. Dan kalau misal teman-teman mau belajar Python, saranku belajar SQL dulu. SQL itu lebih dibutuhin lebih awal daripada Python. Jadi kalau masih udah bisa Python, belum bisa SQL lah, rugilah. Mending belajar SQL dulu, baru nanti pelan-pelan teman-teman belajar Python. Gitu. Toh sebetulnya ada sih apa ya, library dan function dari Python yang dia itu memasukkan bahasa SQL dikonversi hasilnya menjadi bahasa Python untuk data frame itu ada. Cuman aku lupa nama functionnya apa. Ya, maksudnya itu adalah gitu. Tapi better teman-teman belajar SQL baru belajar Python. Nah, R gimana? R itu sebetulnya dulu beken banget zaman tahun 2011. 2011, lebih dari 10 tahun yang lalu. R itu adalah bahasa untuk pemodelan dan pemrosesan data zaman dulu, tapi kemudian karena R itu nggak support untuk komunikasi dengan platform yang lain atau bahasa-bahasa yang lain, nggak ada API juga setahu aku di R dan lain sebagainya, akhirnya R ditinggalkan. Komunitasnya juga lama-lama makin sedikit dan akhirnya nggak ada lagi orang yang pakai R di lingkup programmer ya kebanyakan. R itu kebanyakan statisticians sama mathematicians, orang-orang yang di statistik sama matematika. Nah, Jupyter Notebook di sini aku kemarin mengenalkan Jupyter Notebook juga ke beberapa teman-teman. Jupyter Notebook itu adalah IDE-nya atau environment buat teman-teman ngoding kayak VS Code dan lain sebagainya. Enaknya apa? Jupyter Notebook itu nanti teman-teman bakal bisa menjalankan prosesnya dalam satu sel itu satu kali run satu sel menghasilkan satu output. Jadi nanti nggak perlu teman-teman bingung karena overwhelm gitu ya, mungkin karena banyak banget line of code-nya gitu. Jadi bisa satu kali langsung teman-teman outputkan hasilnya, itu bisa. Nanti kalau misalnya ada waktunya kita bisa praktek dikit lah pakai Google Colab juga ya, kayak Google Colab bisa atau Jupyter Notebook. Terus Google Cloud atau GCP itu buat deploy model. Nah, kita masuk ke yang kedua, data analytics. Jadi sebenarnya data atau big data sebutannya. Kalau data itu adalah informasi, singkatnya gitu. Data itu adalah sekumpulan informasi yang yang pastinya mengandung banyak sekali insight-insight kita. Kalau big data itu adalah kumpulan dari data-data itu yang volumenya besar, kompleksitasnya besar, tumbuh eksponensial juga seiring dengan waktu. Contohnya tadi yang disebut data dari saham, bursa efek, kemudian sosial media, ya black box pesawat, ada nanti data penjualan, ada data apapun yang kira-kira itu mengandung informasi ketika digabungkan dengan informasi yang lain bakal menghasilkan value, itu adalah data. Nah, big data itu dulu itu cuma ada 3V zaman awal-awal keluar big data. Volume, velocity, sama variety. Kalau volume itu besarnya data, velocity itu kecepatan data itu dihasilkan. Kalau variety itu adalah tipe-tipe data yang dia itu variasinya banyak. Contohnya ya teks, gambar, angka, log, dan lain sebagainya gitu. Log dari mesin kayak misalnya aplikasi apa Windows-nya teman-teman ini atau laptopnya teman-teman itu menghasilkan log juga gitu. Nanti syslog-nya itu bakal bisa diproses kayak kerjaanku yang sekarang di network itu adalah memproses syslog dari perangkat-perangkat gitu. Ngelihat perangkat ini aktivitasnya kayak gimana. Oh, tiba-tiba ada traffic yang masuk kok gede banget. Trafficnya siapa? Nggak jelas. Nah, itu berarti kemungkinan ada penyusup gitu. Bisa dipakai untuk memprediksi adanya masuknya
apa namanya, serangan-serangan cyber, contohnya ya di BSI kemarin gitu. Tuh apa namanya, dari big data 3V, tapi sekarang udah berkembang jadi 5V, berkembang lagi jadi 8V, sekarang 10V ya. Ini buat wawasan aja, yang cukup teman-teman tahu 3V-nya aja. Nanti yang lain-lainnya bisa seiring berjalannya waktu lah. Dan data kita sekarang setiap harinya itu dihasilkan 463 exabytes atau sekitar 463 juta tera. 463 juta tera. Udah juta, tera juga. Jadi ini data kita makin banyak seiring berjalannya waktu. Proses analisis ini adalah framework yang teman-teman perlu pahami untuk kemudian nanti ada yang DM ini nanti aja. Proses analisis itu teman-teman bisa gunakan sebagai landasan teman-teman berpikir untuk mendekati sebuah permasalahan data. Jadi pertama teman-teman cari dulu sumber datanya di mana. Nanti kita bakal banyak bahas proses ini. Teman-teman cari dulu datanya gimana, di mana, terus habis itu teman-teman cari kira-kira cara ngambilnya gimana. Contohnya kalau teman-teman selama ini cuma tahu data bursa efek, data saham itu cuma dari Google ketika googling saham BRIS gitu atau saham BBRI gitu ya. Saham BBRI, berapa sahamnya BRI sekarang? Kan keluar tuh datanya di Google. Tapi kalau cuma di situ teman-teman bakal susah buat ngambilnya. Berarti harus cari sumber data yang lain yang dia menyediakan channelnya untuk kita bisa mengambil masuk ke dalam. Contohnya banyak banget sih kalau contohnya di apa namanya data-data di Indonesia itu ada portal apa namanya portal data aku lupa. Ada pemerintah Pemprov Jabar itu ada, Pemprov Jateng seingatku ada, terus Jakarta itu juga punya portal datanya. Nah itu bisa dipakai gitu. Contohnya kalau misalnya apa, teman-teman mau menganalisis data dari polusi Jakarta gitu ya. Nah, itu bisa ambil mungkin di situ. Kira-kira ada nggak data polusi Jakarta? Kira-kira dalam beberapa tahun ke depan nanti polusi Jakarta bakal jadi berapa tingkat saturasinya gitu. Itu bisa diambil juga. Nah, nanti proses pengambilan datanya, data itu di-download dulu, kita download sebagai format Excel atau CSV, ataukah bisanya kita akses API-nya, kita akses sistemnya, atau seperti apa gitu. Nah, nanti itu yang bakal dipertimbangkan gitu. Terus habis itu nanti kita bersihkan datanya, kita cleansing, kemudian nanti juga kita otak-atik datanya, kita pahami seperti apa informasi dalamnya, baru nanti kemudian kita outputkan itu menjadi sebuah informasi yang tadi decision sama action. Kira-kira bisa nggak ini data ini menjadi decision support gitu? Bisa nggak bisa menjadi bantuan untuk kita mengambil sebuah keputusan gitu. Nah nanti dibantu juga dengan visualisasi. Itu kurang lebih proses analisis dan proses pengolahan data itu sebenarnya cuman simple, cuman ambil kemudian olah dan produce gitu aja sebenarnya. Biasa kan kita gampang kalau cuma 3 step gitu aja ya, ambil, olah, produce, cuman gitu aja sebenarnya proses dari data analisis gitu. Lanjut, ini tipe data analisis kalau teman-teman tadi di awal itu kita ngomongin dari what happen gitu ya, dari what happen kemudian sampai ke harus apa atau decision support gitu ya. Nah, itu dijelaskan di sini mulai dari deskriptif paling atas sampai preskriptif. Kalau misalnya dia cuman deskriptif itu bakal cuman bisa menjelaskan tentang apa sebenarnya yang terjadi. What happened, dia bakal menjelaskan secara deskripsi. What happened, oh ada sebuah pohon apel gitu. Ada pohon apel jumlahnya berapa gitu. Nah, nanti diagnostik, why is it happening gitu. Kenapa di sana ada pohon apel? Oh, ternyata ini adalah daerah perkebunan gitu. Nanti bakal bisa merasionalisasi mulai dari sana. Sampai di diagnostik itu adalah rasionalisasi, mencari kenapa. Kan kita berangkat untuk menganalisis itu kan pastikan dari kenapa ya. Kita tahu dulu kulitnya seperti apa, habis itu kita tahu dalamnya itu lewat kenapa. Setelah kita tahu kenapa, kita masuk ke prediktif. Prediktif itu kita memprediksi setelah dia tahu, oh
sesuatu ini ada di sini atau sesuatu ini terjadi seperti ini karena hal A gitu. Nah, setelah hal A kira-kira apakah dia akan menjadi B atau dia kira-kira akan menjadi C atau menjadi D. Itu yang kita masuk ke dalam prediktif. Nah, prediktif itu yang kita biasanya pakai model machine learning untuk memprediksi dan lain sebagainya yang biasa dengan teman-teman dengar itu adalah masuk ke prediktif. Nah, selanjutnya yang preskriptif itu adalah kita, kalau teman-teman bingung preskriptif itu meresepkan. Prescription bahasa Inggris itu artinya resep kan kalau di dokter ya. Nah, itu preskriptif itu berarti kita meresepkan atau kita memberikan informasi kepada user bahwa kita harus mengambil jalan ini gitu. Kalau teman-teman batuk, obatnya harusnya apa namanya mengandung ambroxol misalnya gitu. Tapi kalau teman-teman di sini ada di bisnis gitu, teman-teman punya perusahaan, perusahaannya minus tahun lalu kuartal sebelumnya minus gitu. Nah, kuartal ini teman-teman harus ngapain? Nah, itu yang digunakan data science untuk kemudian nanti bisa memberikan kita prescription kira-kira ke depannya kita mau ngapain. Seperti itu. Nah, terus semakin itu menjadi preskriptif, semakin itu menjadi decision support, membantu manusia, orang-orang pemegang kebijakan untuk mengambil keputusan, maka value-nya akan semakin besar sebuah analisis itu. Dan juga kompleksitasnya pasti menjadi lebih rumit. Karena ya akurasinya berapa? Kita bisa ngomong Indonesia akan terpuruk tahun 2024 gitu. Itu prescriptive analytics atau cuman apa namanya? Apa sih namanya ya pokoknya gitu analytics gitu lah. Nah, itu kira-kira pakai data apa enggak gitu. Itu yang apa namanya menjadi kompleks permasalahan seperti itu. Lanjut, ini adalah sebuah metode Cripps, bacanya ini aku lupa bacanya gimana. Seingatku bacanya Cripps DM. Cripps DM itu adalah sebuah metode atau pendekatan di mana teman-teman itu bakal memahami bahwa sebetulnya proses data science itu adalah proses yang iteratif atau selalu diulang setiap prosesnya. Contohnya kita mulai dari yang paling kiri. Memahami bisnis. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari kita menganalisis data ini gitu ya. Kemudian kalau kita udah paham, kita punya apa namanya data rumah-rumah, harga rumah di Jakarta gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Oh, kita itu mau memulai sebuah usaha developer rumah yang kira-kira rumah-rumahnya itu margin antara harga membangunnya dengan harga jualnya itu gede. Nah, kita bangunnya di mana? Nah, kita developernya di mana itu? Kita objektifnya berarti kita set di sana. Terus habis itu kita pahami datanya. Data apa aja yang mau kita pakai? Data yang mau kita pakai data rumah-rumah di daerah Jakarta. Data rumah-rumah di daerah kota satelit Jakarta, misalnya Tangerang, kemudian Serpong, kemudian Bekasi, dan lain sebagainya. Itu. Nah, terus habis itu pahami lagi data apa lagi yang kira-kira bakal support. Oh, data inflasi Indonesia. Kira-kira inflasi tahun depan berapa, tahun depannya lagi berapa gitu. Itu kita pertimbangkan juga, kita masukkan juga. Semakin banyak faktor-faktor yang kita berhasil temukan yang dia itu nggak terlihat secara kasat mata gitu ya. Kita tiba-tiba punya ide, oh ketika kita menganalisis sebuah harga rumah, kita harus melihat purchasing power dari masyarakat Indonesia ini berapa sih gitu. Itu harus dipertimbangkan juga gitu. Nah, itu yang harus dimasukkan dalam data understanding nantinya. Kemudian kita preparation semuanya. Kalau misalnya itu masih belum ketemu, maka setelah data understanding kita balik lagi ke business understanding. Soalnya kenapa? Kalau misalnya teman-teman di sini ngerasa datanya belum cukup, satu yang perlu teman-teman ingat, proses data science itu adalah garbage in, garbage out. Kalau teman-teman masukin sampah, teman-teman masukin data yang sampah, yang nggak kepake atau data yang sebetulnya nggak ada hubungannya sama objektif kita, ya keluarnya bakal sampah, gitu. Garbage in, garbage out. Selalu seperti itu. Karena apa? Mesin itu nggak pinter sebetulnya. Mesin itu cuman mau belajar. Kalau manusia biasanya nggak mau belajar, tapi mesin itu mau belajar. Tapi cuma mau belajar doang. Tapi kalau dia diajarinnya salah, ya salah. Ya keblinger juga sama aja. Gitu. Nah, data understanding kalau misalnya masih belum, kita balik lagi. Kemudian kalau udah, kita masuk ke data preparation. Kalau preparationnya udah, kita modeling.
kita modelkan permasalahan tadi X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan Y tadi ya. Tapi kalau ternyata Y-nya hasilnya jelek, ternyata harga rumah yang murah, lah kok malah luas tanahnya 120 meter persegi gitu ya. Lah, ini berarti kan salah gitu. Nah, kita balik lagi data preparation, jangan-jangan kita salah ketika melabeli data atau memproses data gitu. Nah, itu kemudian kita iterasi terus di sana sampai kita ketemu hasil yang bagus, modeling berhasil, masuk ke evaluation. Kalau ternyata kita evaluasi hasilnya keliru, kita masuk lagi bisa understanding, kita ulang lagi. Dan seterusnya seperti itu sampai deployment. Kurang lebih seperti ini iterasinya yang dilakukan setiap saat ketika kita melakukan proses data analisis data science. Nah, EDA atau yang teman-teman sering dengar EDA gitu ya, exploratory data analysis, itu adalah eksplorasi data dengan visualisasi, memahami hubungan data antar data, kemudian apa sebenarnya yang terkandung informasinya dalam data, kemudian mengolah data itu menjadi data-data. Kalau teman-teman nanti belajar data science, nanti bakal ada yang namanya data frame atau tabel ya sebetulnya singkatnya. Tabel itu bakal kita bisa manipulasi menjadi tabel-tabel yang macam-macam bentuknya. Contohnya kita punya data gaji karyawan gitu. Nanti bisa kita gabungkan datanya dengan data lama tahun karyawan tersebut bekerja gitu. Dan seterusnya seperti itu. Tipe-tipe dari variabel ini kita masuk lebih dalam ke dalam data science. Data itu atau variabel atau data ya. Data itu ada data yang sifatnya itu dia discrete. Discrete itu berarti nilainya tetap. Contohnya jumlah orang, jumlah roda kendaraan. Maksudnya gimana? Maksudnya itu data discrete adalah kita dalam satu objek itu datanya dia nggak berubah-ubah. Jadi contohnya kalau misal kita punya data data harga kendaraan pada tahun 2023, harga mobil listrik pada tahun 2023. Itu harga mobilnya itu adalah data diskrit. Soalnya kenapa? Kita punyanya cuman data tahun 2023 dan dia diskrit, dia jumlahnya segitu-segitu aja gitu. Kemudian rodanya berapa? Rodanya ya cuman 4, ya namanya mobil rodanya 4, kecuali kalau truk rodanya bisa 6, bisa 8 gitu. Tapi diskrit dia nggak berubah-ubah seiring waktu. Nah, data continuous bedanya itu adalah dia bisa berubah-ubah seiring waktu gitu. Itu gampangannya itu gitu. Kalau discrete itu dia nggak berubah seiring waktu. Kalau data continuous dia berubah seiring waktu. Contohnya, data mobil listrik dari tahun 2022 sampai 2024 itu berapa aja. Nah, itu nanti bakal menjadi data continuous. Bisa kita tarik time series dari sana. Time series itu adalah garis waktu. Kalau misalnya teman-teman mengurutkan data berdasarkan waktu itu namanya data time series gitu. Itu data continuous masuknya. Nah, kategorikal itu lebih kepada data yang berisi kelompok-kelompok kategori. Jadi teman-teman masukkan kelompok mobil listrik. Oh, ini Wuling, terus Ioniq itu masuknya mobil listrik kategorinya. Terus nanti kategori lagi Pajero, Fortuner itu masuknya mobil pejabat gitu ya. Nah, itu kategorikal gitu. Itu nanti bakal banyak kita gunakan 3 ini, tapi teman-teman harus pahami dulu soalnya pengolahannya bisa jadi berbeda. Pendekatannya bisa jadi berbeda. Data kategorikal teman-teman bisa tinggal ngomongin A, B, C gitu, tapi continuous nggak bisa. Harus didekati dengan pendekatan waktu juga gitu. Seperti itu. Nah, kalau dalam proses pre-processing itu biasanya ada pengolahan missing value atau nilai-nilai yang dia hilang, misalnya nol. Kayak kemarin kalau teman-teman mengamati data BSI yang di-spill itu sama Lockbit, itu kan ada banyak data yang nol gitu ya. Nah, itu nol itu kalau misalnya teman-teman masukin ke dalam machine learning pasti error. Soalnya machine learning itu dia bakal memproses semua informasi yang ada dalam tabel. Kalau misalnya di dalam tabel itu ada nulnya, ada missing value-nya, teman-teman harus treatment dulu untuk missing value-nya diisi. Diisi dengan apa? Ya bebas, diisi dengan value apapun yang sekiranya. Contohnya pendekatan yang bisa ini ya. Salah satu pendekatan missing value yang cukup sering dipakai itu misalnya teman-teman punya harga saham mulai dari hari Senin sampai hari Jumat gitu ya.
Nah, teman-teman nggak tahu nih, tiba-tiba datanya kosong hari Rabunya. Nah, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, teman-teman mau prediksi buat minggu depan. Datanya gimana? Nggak ada. Ya udah, hari Rabu kita pakai rata-rata dari hari Senin, Selasa, Kamis, sama Jumat. Nah, artinya kita missing value-nya pendekatan mean, pendekatan average gitu. Nah, itu bisa jadi salah satunya. Atau kalau misalnya itu datanya nggak terlalu signifikan, ya udah dihapus aja. Dihapus barisnya. Berarti hari Rabunya dihapus. Kita pakai Senin, Selasa, Kamis, Jumat gitu. Misalnya kita punya datanya 30 hari. Satu hari apakah berpengaruh? Ya bisa iya, bisa enggak. Kalau misalnya kita punya datanya let's say 1 tahun gitu ya, ternyata 1 hari itu hilang gitu. Ya menurutku nggak apa-apa gitu. Secara umum nggak apa-apa untuk kita hapus aja barisnya sehingga kita cuma punya 364 hari, katakanlah gitu. Itu nggak apa-apa, nggak akan mempengaruhi banyak di dalam proses machine learning. Seperti itu. Terus nanti duplicate value itu kalau misalnya datanya ganda, kalau misalnya dia ada duplikasi, itu nanti bakal harus dihapus. Soalnya kenapa? Konsepnya itu gini, kalau teman-teman bingung kenapa data ganda itu harus dihapus adalah kalau teman-teman ngajarin seseorang, kemudian teman-teman doktrin dia terhadap satu paham, dia pasti bakal sangat-sangat menjadi apa ya? Menjadi sangat terdoktrin pada paham tersebut. Contohnya gini, teman-teman yang didoktrin bahwa katakanlah ya Tuhan itu nggak ada gitu, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada, sampai setiap hari teman-teman diberikan itu tanpa teman-teman bisa mengakses informasi lain bahwa Tuhan itu ada, maka yang teman-teman percayai adalah Tuhan itu nggak ada gitu. Ini mohon maaf ya kalau pakai analogi Tuhan gitu ya, aku kepikiran tiba-tiba itu aja. Kalau misalnya eh, dalam setiap baris itu diajarkannya adalah bahwa Tuhan itu nggak ada, atau dalam setiap baris diajarkannya adalah rumah yang harganya 1 miliar itu luas tanahnya segini, rumah yang harganya 3 miliar ternyata luas tanahnya juga segini gitu. Segini katakanlah luas tanahnya 100 meter persegi gitu ya. Sama-sama 100 meter persegi. Kemudian nanti diajarkan lagi bahwa rumah yang harganya 3 miliar juga 99 meter persegi, maka dia akan lebih percaya, bobot dari pembelajarannya, dia akan lebih percaya bahwa rumah itu kalau dia luas tanahnya 100 meter persegi, harganya 3 miliar gitu. Dia bakal lebih percaya seperti itu. Makanya nggak boleh ada duplicated value di dalam mengajari sebuah mesin untuk bisa belajar tentang sebuah permasalahan gitu. Itu harus kita ilangin. Gitu. Terus ada outlier. Outlier nanti sedikit aku singgung apa namanya gambarnya. Outlier itu artinya data yang di luar dari normal atau anomali gitu ya. Kemudian kalau data scaling itu menskala data supaya nanti kita bisa amati dengan lebih jelas data tersebut divisualisasi. Ini contoh outlier. Outlier itu berarti data yang dia itu nggak masuk ke dalam normalitasnya. Kalau teman-teman nanti belajar distribusi normal, outlier itu ada data-data yang dia itu jumlahnya ada 1, 2, atau bahkan banyak, tapi dia di luar dari kumpulan data-data yang lain gitu. Dia adalah outlier. Atau apa ya, orang asing gitu lah ya mungkin gampangannya. Outlier itu data yang asing, yang dia di luar, yang nggak biasa gitu. Itu outlier. Nah, gini itu outlier. Nah, kalau data scaling itu misalnya kayak gini. Kalau gini kan gampang lihatnya ya. Kalau data scaling itu kayak gini kan susah. Akhirnya kita skala dengan lebih kecil. Singkatnya kita kecilkan x-aksis yang di bawah itu dari 300 kita kecilkan jadi segini. Nah, kita bisa mengamati dengan lebih jelas karena data itu menjadi kita zoom in, atau sebenarnya bukan kita zoom in bahasanya, kita skalakan dari yang awalnya itu jarak antar datanya itu 0,0000, kemudian kita grafikkan dengan grafik yang 300 gitu ya, pasti nggak kelihatan. Tapi kalau kita zoom in menjadi lebih dekat, kita bakal kelihatan kalau sebenarnya datanya itu jarak antar satu sama lain itu juga jauh gitu. Nah, itu fungsinya data scaling. Seperti itu. Nah, ini ada mini quiz. Kurang ya. 1, 2, 3. Tentukan jumlah provinsi dengan populasi terbanyak dalam 3 detik. Ini
aku minta teman-teman buat ada yang nyalain mic dong, nyalain mic gitu. Kira-kira mana provinsi yang paling banyak populasinya gitu? Ayo, Jawa ayo, ayo. Tengah, Sumatera, Sumatera, Kalimantan, Mas. hah? Sumatera, Jawa Tengah, Kalimantan, Mas. Sumatera, Jawa Tengah, Kalimantan. Woi, yang paling Iya, banyak mana? ya, Jawa Tengah, Mas. Jawa Tengah. Oke, yang lainnya ada lagi nggak? Jawa Barat. Jawa Barat. Yakin Jawa Barat? Nggak Jakarta nih, Jakarta. Oke, aku spill ya, aku buka ya. Ternyata yang paling banyak Jawa Timur. Kenapa coba kok bisa teman-teman nggak kelihatan? Padahal jelas-jelas loh ini. Oke, nanti kan loh. Tadi cuma berapa? 5 detik, 6 detik lah aku tunjukin grafiknya. Tapi kelihatan kan langsung. 1 detik pertama aja kita udah bisa lihat bahwa yang paling banyak adalah Jawa Timur. Kenapa? Karena di sini kita punya visualisasi. Ini adalah bukti bahwa sebetulnya ini baru 1, 2, 3, 4, 10 ya. Baru 10 provinsi. Coba kalau misalnya 33 provinsi, coba kalau misalnya ribuan kota di seluruh negara, kira-kira yang paling banyak populasinya yang mana? Itu kalau baru data populasi, kalau misalnya data yang lain, yang lingkupnya lebih spesifik dan lebih detail-detail lagi, maka perlu banget untuk kita belajar visualisasi. Untuk apa? Ya memudahkan kita buat baca ini loh. 1171, 343, 1234, dan lain-lain. Mending kita lihat kayak gini. Dan jelas lebih gampang daripada kita data kayak gini. Coba ini data yang kayak gini minus berapa, 0, sekian berapa. Yang atas engine size-nya itu berapa. Gitu kan. Itu yang perlunya kita akhirnya belajar tentang visualisasi. Nah, ini adalah contoh-contoh visualisasi, ada banyak dengan masing-masing fungsinya. Nanti mungkin di kesempatan yang lain bakal aku jelasin, atau teman-teman bisa banget sih cari when to use what visualization gitu lah ya. Itu biasanya pertanyaan yang paling basic kalau teman-teman mau googling biasanya. When to use what models machine learning gitu lah ya. Itu paling gampang biasanya buat teman-teman ngerti apa sih sebenarnya fungsi dari masing-masing visualisasi atau model machine learning atau apapun itu. Ini 3D plotting jarang dipakai sih. Ini contoh dashboard. Nah, contoh dashboard ini di dalamnya teman-teman bisa lihat bahwa dashboard itu biasanya itu adalah sangat mampat. Jadi sangat uyel-uyelan sebetulnya, tapi justru uyel-uyelannya ini nggak boleh sama sekali untuk dia mengandung sampah gitu. Kalau bisa, ini kalau yang pernah kerja di sales atau kerja di sales analytics atau kerja di apapun lah yang berhubungan sama analytics pasti bakal banyak berhubungan sama ini. Aku pun di BRI itu di network itu mengamati ratusan perangkat yang menghubungkan BRI Sabang sampai Merauke, itu dilihatnya dari mana kalau bukan dari dashboard? Kalau misalnya mau masuk ke satu-satu sislognya, apa nggak pusing gitu? Pasti kan pusing gitu. Nah, ini manfaatnya kita punya dashboard. Bisa melihat dalam glance of eye gitu ya. Dalam sekilas pandang kita bisa melihat bahwa ada kenaikan customer, ada kenaikan leads gitu dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat. Itu fungsi dashboard. Ini dashboardku yang pernah aku bikin bareng sama teman-teman dulu di Telkom Sigma waktu kita ada project sama Telkom. Ini adalah data dari Sabang sampai Merauke. Kita ada problem di mana, ada insiden di mana, nanti bakal nyala. Oh, di Sumatera merah semua, berarti ada insiden di Sumatera gitu. Oh, di Kalimantan merah, di titik di Kalimantan Barat misalnya. Oh, berarti ada insiden di sana gitu. Nah, ini bakal sangat penting untuk kita pakai di real world di dalam kerjaan-kerjaan kita. Bakal sangat membantu. Nah, ini juga adalah decision support, teman-teman. Kita bakal bisa ngerti, oh kita terjunkan langsung teknisi ke Jawa Timur, ke Kota Malang gitu. Soalnya kenapa? Ya dashboard kita Malang warna merah. Jelas, berarti kita turunkan teknisinya ke Malang gitu. Itu jelas gitu. Decision support jadinya. Nah, kita masuk sedikit ke MLOps. Tadi udah ada contoh-contoh machine learning. Aku ulangi, kalau machine learning itu adalah mesin yang dia itu belajar gitu, atau metode untuk mengajari sebuah mesin untuk belajar.
Nah, di sini ada prediktif sama explanatory. Kalau teman-teman misalnya punya data, masyarakat miskin Indonesia, atau teman-teman jangan deh, teman-teman punya data PDB masyarakat Indonesia setiap kepala keluarga gitu ya, misalnya. Nah, PDB kok setiap kepala keluarga, salah. Pendapatan dari setiap kepala keluarga di Indonesia gitu. Nah, teman-teman mau mengelompokkan kira-kira mana masyarakat yang dia tergolong miskin, mana masyarakat yang dia itu tergolong kaya dan lain sebagainya. Itu kan bakal nggak bisa kalau teman-teman belum punya patokan mana sih sebenarnya yang kaya, mana sebenarnya yang miskin gitu. Yang tergolong miskin itu sebenarnya berapa, pendapatan berapa. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari pendekatan statistik. Pakainya yang mana? Yang explanatory, unsupervised. Unsupervised sama supervised itu bedanya. Kalau supervisor ya. Supervised itu berarti kita itu memberikan dulu contoh atau label ke dalam data supaya kemudian data itu bisa menjadi lebih dipahami oleh data itu menjadi lebih dipahami oleh mesin. Itu contohnya supervised gitu. Nah, kalau unsupervised berarti dia itu masih belum punya label. Kalau supervised dia punya label, kalau unsupervised dia nggak punya label. Nah, kita nggak punya label tuh dari pendapatan kepala keluarga di Indonesia yang tergolong kaya yang mana, yang miskin yang mana. Maka kita masukin ke clustering dulu. Kita cluster dulu. Oh, orang-orang ini banyak yang dia itu punya BPJS PBI gitu ya. BPJS PBI itu biasanya dikasih ke orang-orang miskin lah, jelas kalau di situ. Udah. Oh, ternyata orang-orang ini banyak yang juga yang nggak punya BPJS PBI, tapi dia kok pendapatannya kecil. Nah, kita jadi dapat informasi baru bahwa ternyata BPJS PBI masih belum merata kepada semua orang-orang yang miskin gitu. Nah, terus nanti kita bisa kelompokkan dari data poin yang tadi. Ini contohnya clustering bisa dilihat dari scatter plot yang kayak gini ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat, oh ini yang paling kanan itu adalah cluster yang anomali gitu ya. Cuman 3 tok dan dia nggak ada temennya. Oh ini cluster anomali. Yang paling atas, yang ada 3 paling atas itu juga cluster anomali. Nah, sekarang cluster masing-masing di sini kita cluster tuh yang mendekati yang negatif dikurang dari 0 sampai -2 gitu. Yang negatif seperti ini klasternya, yang positif seperti ini klasternya. Nah, itu fungsi dari clustering. Fungsinya apa? Nanti kita labelin, oh ini anomali. Anomali labelnya anomali berarti actionnya apa? Ya dibuang, karena anomali nggak boleh dipakai gitu. Kalau misalnya minus negatif, kita pakai apa? Ya tergantung use case-nya. Kalau nanti negatif bakal dipakai buat apa, positif bakal dipakai buat apa. Kita cluster jadi ini kategori A gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengkategorikan, itu pakainya clustering. Tapi kalau misalnya kita udah punya kategori sebelumnya, masyarakat kaya, kita punya data 100 masyarakat yang terhitung kaya, pendapatannya itu variatif mulai dari 10.000 US dollar sampai 100.000 US dollar gitu ya, per bulan gitu. Nah, itu berarti nanti kita nggak perlu explicitly ngomong ke machine learning, ke mesin bahwa kalau kurang, nah if else, kalau if kurang dari 10.000 terhitung miskin, else terhitung kaya gitu. Nggak perlu kayak gitu, nanti kita tinggal masukin data itu ke machine learning, ke model, untuk kemudian dia membuat pemodelan sendiri. Oh, batasnya itu di sini. Karena aku diajarinnya sama engineer-ku, itu adalah data masyarakat yang kaya itu adalah 10.000 sampai 100.000. Sehingga kita nanti ketika kita masukin data 37.000, dia bakal terhitung kaya gitu. Itu gambaran singkat dari proses-proses di machine learning. Nah, kalau supervised, kita misal klasifikasi tadi, kita klasifikasikan dari kategori yang udah kita punya. Masyarakat yang segini, itu atau yang mobilnya, yang rodanya 4, itu klasifikasinya masuk apa ya? Mobil gitu. Kalau yang rodanya 6 atau rodanya 8 masuk apa ya? Masuk truk gitu. Itu kita klasifikasi. Nah, kalau regresi kayak harga rumah, kita ngelihat linear-linearnya dari nilai harga rumah gitu. Itu contohnya dari regresi. Seperti itu. Nanti bahas lebih lanjut kalau misalnya ada yang mau tanya ya. Terus
ini tadi yang aku tanya, when to use what machine learning gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman pakai klasifikasi bisa yes, no, atau categorical. Kalau regresi itu memprediksi nilai numerik, clustering itu mengelompokkan yang tidak dijelaskan, association atau recommender itu contohnya adalah keranjangnya Tokopedia-nya teman-teman gitu. Keranjang Tokped-nya teman-teman itu dia pakai recommender system. Kalau teman-teman udah masukin bola basket gitu ya, biasanya di bawahnya nanti bakal keluar sepatu basket lah, jersey basket lah, ada juga game NBA lah dan lain-lainnya gitu. Nanti bakal masuk ke dalam situ gitu. Itu recommender system. Gitu. Ini flow dari MLOps. Singkatnya sebetulnya sama kayak yang tadi dijelaskan di awal, kita masukin data, kita olah-olah, utak-utak datanya, transformasikan, kemudian kita split. Nah, split ini itu adalah kita membuat mesin itu tahu. Jadi ibaratnya kalau misalnya, nggak ada contohnya sih. Nah ini bisa sih, langsung masuk ke contoh aja ya. Ini contoh dataset split. Dataset split itu contohnya kalau misalnya kita mau memprediksi bentuk kursi gitu ya. Nah, kursi di sini itu bentuknya itu adalah dia punya sanggaan punggung, kemudian dia kakinya 4 gitu. Nah, kalau dia kakinya 2, apakah dia kursi? Bukan. Dia bukan kursi, dia apa ya? Mungkin burung, mungkin manusia, mungkin apa, tapi kakinya bukan 4 gitu. Nah, kalau dia kakinya 4 tapi dia punya buntut, apakah dia kursi? Ya bukan. Bisa jadi kucing, bisa jadi anjing gitu. Berarti bukan gitu. Kalau dia warnanya pink, apakah dia kemudian pasti kursi? Bukan. Bisa jadi warnanya pink itu adalah lukisan gitu. Aku mau coba annotate sedikit di sini. Draw. Kalau misalnya ini ya, ini aku anggap chair yang hitam, yang coklat sama yang ungu ini nggak aku masukin ke dalam tes atau training data, aku mengajarkan ke mesin bahwa cuman nggak kelihatan dong, bahwa cuman chair yang warna pink itu adalah yang kursi. Maka yang paling mendekati untuk dianggap sebagai kursi adalah ini. Kalau modelnya sesuai ya, kalau modelnya sesuai. Kalau dia modelnya adalah dia model image yang membaca gambar, memprediksi gambar, warnanya dia sama, pixelnya dia mirip, maka yang akan paling dilihat adalah ini gitu. Karena kenapa? Ada yang bakal namanya itu feature. Oh, tulisanku jelek ini pasti. Feature. Nah, fitur itu adalah variabel-variabel atau kalau di dalam analogiku tadi itu adalah X1, X2 sama X3 itu adalah fitur. Nah, fitur di sini kalau masalah kursi itu apa? Ya, kakinya itu ada 4. Kalau dia kakinya 4, dia berarti mendekati kursi. Kalau dia kakinya bukan 4, berarti udah auto bukan kursi. Gitu. Terus kalau misalnya dia itu ada sanggaan punggungnya gitu. Ada sanggaan punggungnya berarti dia kursi. Kalau nggak ada sanggaan punggungnya berarti bukan kursi. Apakah kalau dia warna pink dia selalu kursi? Ya belum tentu. Gimana caranya kita bilang kalau kursi itu warnanya bukan cuman pink? Ini ya, kalau misalnya aku masukin kursi bentuknya itu cuman kayak gini, itu nggak bakal bisa ada kursi yang bentuknya kayak gini bisa dianggap sebagai kursi. Bentuknya kayak gini ini kursi, bentuknya kayak gini ini kursi. Soalnya kenapa? Ya, belum tentu yang dianggap ada rodanya itu kursi, belum tentu yang dianggap dia bisa megol-megol ya, kursi gini bahasanya apa, megol-megol, bisa belok-belok gitu kursi gitu, bisa aja ini dianggap entitas yang nggak tahu apa gitu. Makanya harusnya di dalam training set itu harusnya yang namanya kursi ada rodanya ini itu dimasukkan juga ke dalam sini gitu. Itu fungsinya kita mengajari training set, memberikan training set. Jadi ini yang kita ajarkan, ini anggapannya test set itu adalah anggapannya udah kebanyakan tulisanku. Test set itu adalah yang kita tutup. Istilahnya kita tutup itu adalah anggap aja machine learning itu mesin itu cuman bisa ngelihat sisi yang sini. Sisi yang sini itu nggak bisa dilihat sama dia. Gitu. Soalnya kenapa? Sisi yang sini itu akan menjadi istilahnya tebak-tebakan buat dia.
Jadi kalau misalnya dia itu pakai atau mempelajari kursi gitu ya. Dia mempelajari kursi di sini, kemudian nanti dia ingin menebak, nanti dia menebaknya lewat tes set gitu. Jadi dia akan belajar semua yang ada di training set, kemudian dia nantinya akan mengetes kemampuannya di tes set. Nah, dari dua ini nantinya yang akan dihasilkan berupa skor gitu. Nah, skor ini yang nanti bakal macam-macam, ada akurasi, ada precision dan lain-lain gitu. Nah, ini nanti bakal dipelajari kalau misalnya teman-teman mengolah data dan mencoba untuk training data gitu ya. Kita ajarinnya dari training set, kita nanti sekalian kita menguji wawasannya dia setelah dari training set apakah sesuai itu lewat tes set gitu. Nah, singkatnya kayak gitu sih. Oke. Terus lanjut lagi di sini classification. Oh ya, waktu ya. Ini udah mendekati jam Iya. 8. Sorry. Aku lanjut tinggal dikit lagi sih ini. Ini Ya. nanti teman-teman bisa cari sih what to use when to use what machine learning nanti bisa ada. Ini kalau nggak salah dari DataCamp. Dari DataCamp teman-teman nanti cari aja. Kalau misal bingung nanti bisa japri aja. Di sini classification contohnya kayak gini, yang mendekati kursi berarti itu, yang bukan kursi berarti yang lain gitu. Contohnya ini kalau image processing dia bakal melihat dari tiap-tiap pixelnya. Aku mau skip soal teman-teman pasti banyak yang nyarinya itu di ChatGPT-nya ya gitu. Aku sedikit masuk di ChatGPT. Oh ya ini nanti bisa dikasihin aja deh PPT-nya karena cukup banyak juga di sini yang mau tak sampaikan. Kalau teman-teman bingung masalah statistik, teman-teman bisa buka YouTube, ada StatQuest dan ada banyak influencer yang lain juga sih. Tapi aku suka banget StatQuest karena lucu jelasinnya dan detail banget jelasinnya masalah statistik sama machine learning. Wajib subscribe StatQuest. Aku udah kayak BA-nya StatQuest. Kalau misal teman-teman masuk di TikTok sama Instagram, ada Big Data Queen sama Mas Buston. Mas Buston ini dia sangat aktif banget, dia ex data scientist-nya. Aduh, aku lupa data scientist-nya mana ya, aku lupa. Grab kalau nggak salah saya ingatku. Nah, itu dia sangat aktif buat memberikan informasi masalah karir switching data science. Itu bisa teman-teman buka di Mas Buston. Terus kalau di Twitter, pasti teman-teman punya Twitter di sini, bisa follow Mbak Mona sama Pacman. Pacman itu salah satu bootcamp yang cukup favorit aku. Kalau misalnya ada yang tanya bootcamp apa yang bagus buat data science, aku bakal rekomendasiin Pacman sih. Walaupun harganya mahal ya, tapi ya oke sih. Terus Mbak Mona itu data scientist-nya Microsoft. Dia cukup sering untuk memberikan storytelling tentang data. Jadi teman-teman bisa lihat di Medium-nya, di Twitter-nya, karena dia sering banget cerita-cerita masalah data juga. Gitu. Nah, ini sedikit waktunya singkat, aku minta maaf jadi nggak bisa banyak bahas masalah ChatGPT, tapi nanti bisa boleh banget buat tanya-tanya masalah ini. ChatGPT itu sebenarnya dia itu adalah mirip dengan puzzle kata. Jadi dia itu pada dasarnya adalah chat completion. Yang kiri itu adalah chat completion, yang kanan itu adalah coding untuk kita menggunakan API dari GPT-nya OpenAI. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat aplikasi AI yang berlandaskan pada prompting, misal teman-teman masukin, saya mau desain rumah gitu ya. Teman-teman pengen untuk kata-kata saya mau desain rumah, 4 kata itu dikomplitkan menjadi rumah adalah bentuknya seperti ini, punya jendela segini banyak, luasnya segini, desainnya seperti ini, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa diproses dari GPT. Tapi sementara yang paling banyak kan teman-teman pahamnya ChatGPT. ChatGPT itu berarti dia bakal mengkomplitkan gitu. Teman-teman nulis, saya mau membuat rumah, saya mau membangun rumah gitu. Nanti dia bakal mengkomplitkan, sebenarnya dia akan mengkomplitkan kalimat itu menjadi saya mau membuat rumah. Oke, rumah itu dia bentuknya seperti ini. Kalau kamu pengen membuat rumah, maka gini. Jadi dia aku bakal banyak, dia bakal menjadi condong untuk ke arah asisten dan memberikan rekomendasi atau menjawab pertanyaan kita berdasarkan semua informasi yang dia tahu. Nah,
Sebetulnya di belakangnya itu adalah transformer. Kalau teman-teman tahu GPT, T-nya itu adalah transformer gitu. Generative Pre-trained Transformer. Kalau teman-teman bingung ini, sebetulnya dia itu sama kayak kalau teman-teman dulu mainan kata sambung kata gitu. Saya mau buat rumah gitu. Nanti orang selanjutnya dia akan memahami tentang saya mau buat rumah yang kayak gimana dan seterusnya gitu. Sebetulnya chat completion itu juga sama kayak gitu. Jadi sebenarnya dia itu nggak terlalu pinter-pinter amat. Sebetulnya dia itu cuma melengkapi, dia belajar dari banyak banget literatur tentang buku, tentang rumah, tentang apa namanya bangunan dan lain sebagainya yang kemudian dipakai buat merekomendasikan kalau orang pengen bangun rumah berarti dia harus seperti ini gitu. Nah, itu dari ChatGPT. Nah, apa sih yang lain selain GPT, selain ChatGPT? Sekarang udah ada Room GPT, itu dia bisa mengenerate rumah idaman atau arsitektur idaman yang kita pinginin. Ada Midjourney. Midjourney itu bisa menghasilkan gambar. Nah, teman-teman bisa cari Midjourney, DALL-E, dan lain sebagainya. Ada juga AutoGPT. AutoGPT itu dia sekarang sifatnya itu kayak ada 4 GPT jadi satu sistem. Satu GPT sebagai user, satu GPT sebagai reviewer, satu GPT sebagai doer, satu GPT sebagai priority task prioritizer gitu. Jadi fungsinya apa? Seamless kita bisa ngasih saya mau bangun rumah yang gini. Nanti GPT yang satu akan menyodorkan plan-nya. Oke, aku tahu rumah itu harusnya dibangun seperti ini. GPT juga yang nanti akan mereview, oh seharusnya seperti ini. Nanti GPT yang lain akan memprioritaskan seharusnya membangun rumah itu diawali dengan ini, dilanjutkan dengan ini, dilanjutkan dengan ini gitu. Sampai nanti jadinya hasilnya apa? Ya rumah jadi. Jadi bukan cuma sebuah plan atau cuma sebuah teks, tapi sebuah produk gitu. Itu adalah masa depan dari ChatGPT nantinya kita. Tapi masih sangat, ya cukup jauh. Sudah ada banyak prototipe-nya, tapi cukup jauh. Jadi itu yang bisa di-achieve dari ChatGPT. Ini ada bonus nanti kalau teman-teman mau tahu sebetulnya kita apa sih sebenarnya yang bisa kita pakai. ChatGPT itu sebenarnya bisa kita gunakan dengan cara seperti apa sih gitu. Kalau teman-teman di sini nge-prompt GPT, itu bahasaku sih selalu aku menggunakan ke teman-teman itu jangan ngawur. Jangan cuman sekedar saya mau rumah gitu. Dia nggak tahu saya mau bangun rumah atau saya mau dapat rumah atau entah gimana pun caranya saya mau rumah gitu. Nah, makanya harus be clear tentang expectation. Kalau teman-teman emang pengen rumah, teman-teman pengen apa? Teman-teman pengen effort untuk bangun rumah atau teman-teman saya pengen menang rumah dari lotre gitu. Nah, ekspektasinya harus jelas. Itu yang harus teman-teman tuliskan di awal. Dan konteksnya itu harus jelas juga. Contohnya, aku di sini kemarin minta tolong ChatGPT untuk bantu aku nyusun paragraf latar belakang buat apa namanya tugas salah satu tugasku di BRI gitu ya. Aku minta dia buat satu paragraf tentang Telegram bot gitu ya. Buat satu paragraf tentang Telegram bot. Dia bakal bikin Telegram bot adalah seperti ini. Tapi dia bakal menggunakan bahasanya yang ya paling umum digunakan atau dijelaskan di dalam sebuah makalah gitu. Tapi kalau teman-teman pengen buat sebuah paragraf tentang ChatGPT, gunakan bahasa anak gaul Jaksel. Coba deh ntar. Coba kayak gitu di ChatGPT nanti. Terutama kalau teman-teman punya subscription yang plus ya, itu bakal nanti bisa. Nanti dia bakal pakai bahasa-bahasa alay, bakal pakai lo gue, bakal pakai macam-macam lah gitu. Itu yang bakal digunakan sama ChatGPT. Makanya intinya konteks, masukkan detail-detail yang penting, tapi batasi jangan terlalu banyak request. Mending teman-teman iterasi satu per satu. Jadi yang pertama teman-teman minta rumah, terus balas aja. Oh enggak, saya maunya rumah tapi pengennya beli. Nah, oh enggak, saya pengennya rumah, pengennya beli tapi nyicil. Dan seterusnya, nanti bikin satu-satu. Jadi jangan semuanya tumplek-blek jadi satu karena dia bakal confuse nantinya. ChatGPT. Lanjut, ini juga ada beberapa yang bisa dipakai tentang ChatGPT nanti. Nah, ini sebetulnya The Right Words Help AI Find Its Voice. Ini adalah sebuah PDF. Nanti kalau teman-teman mau, nanti bisa japri aku di LinkedIn atau Instagram. Nanti bisa aku kasih linknya. Aku juga dapat dari
beberapa kontributor-kontributor AI yang tersebar di Twitter gitu. Tuh teman-teman bisa masuk. Oke, mungkin itu. Mohon maaf kalau waktunya agak molor karena materinya juga agak banyak tadi. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanyain silakan. Yuk, boleh ditanyakan. Tak kembalikan ke Friska. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Faik atas Oke. sampaian hari ini. Buat teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, boleh. Nah, ini ada yang mau tanya nih, Kak. Dari Joni, selamat malam Kak, izin bertanya, saat ini saya sedang bekerja sebagai PNS. Menurut saya di era yang sekarang ini, belajar data sangat diperlukan, di mana skill data science bisa membantu saya menambah skill dan mungkin bisa mempercepat kenaikan pangkat. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah skill data science bisa mendatangkan penghasilan sebagai freelance atau profesi data science hanya bisa sebagai full-time worker di sebuah perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Joni. Kalau misalnya penasaran ya, aku ada nggak ya data ini sih? Nggak ada sih kayaknya. Nah ini deh. Aku ngasih gambaran Mbak Mona gitu ya. Mbak Mona itu adalah seorang data scientist di Microsoft. Data scientist di Microsoft. Tapi dia itu juga adalah pengajar di Pacman. Nah, dia ngajar di Pacman karena dia punya ilmunya. Otomatis dia punya ilmu data science. Dia nggak cuma dipakai buat practical for business, tapi juga buat ngajar. Mbak Mona juga nulis di Medium dan di Twitter. Dari Twitter Mbak Mona bisa dapat endorsement. Endorsement jadi cuan juga. Dari Medium bisa dapat cuan dari konten generationnya, dari pembuatan kontennya, gitu. Jadi singkatnya adalah sebetulnya data science itu bisa dipakai buat side job juga, side hustle juga bisa. Kalau misal teman-teman emang pengen serius belajar itu buat side hustle, menurutku nggak jadi masalah. Karena aku yakin nanti akan tiba masa di mana teman-teman bisa menjadi seorang data scientist atau data spesialis di tempat kerja teman-teman dimanapun teman-teman berada. Contohnya, kalau teman-teman misal sekarang di PNS ya, teman-teman di PNS, teman-teman nantinya bisa menjadi seorang ahli strategi kalau misalnya it relates with the government gitu ya. Bisa masuk ke sana dan bisa membuat atasan itu lebih percaya ke teman-teman karena teman-teman pinter, gitu aja singkatnya gitu. Kalau teman-teman bisa mengambil keputusan dengan data, maka teman-teman akan menjadi lebih berkualitas as an employee gitu. Itu buat full time worker. Kalau teman-teman pengen ngomongin masalah side hustle itu banyak banget untuk didata. Kalau teman-teman mau buka Fiverr, teman-teman mau buka, aku lupa platform ini apa aja, 1000 Lancer dan lain sebagainya, bahkan part-time job itu juga banyak. Data analis, data scientist itu banyak. Bantu aku mengolahkan data ini, bantu aku untuk mengolahkan data itu, dan lain sebagainya, itu bakal banyak banget gitu. Apalagi kalau misal teman-teman nanti misalnya kerjaan yang sekarang ini apa nakal-nakalannya gitu lah ya bahasanya. Nakal-nakalannya kalau teman-teman mau double job gitu ya. Teman-teman mau kerjaan yang sekarang untuk 8 to 5, kemudian nanti mau kerjaan lainnya di luar negeri, mau menjadi data scientist di luar negeri untuk jam kerja jam 6 sore sampai jam 11 malam, asalkan tubuhnya teman-teman kuat itu bisa-bisa aja. Gitu dan sangat-sangat berpotensi untuk membantu teman-teman dalam pekerjaan gitu. Itu sih kurang lebih. Joni kalau misalnya mau feedback boleh banget mic aja nggak apa-apa, nyalain mic. Gimana? Ada feedback nggak? Nah, aku kasih contoh singkat juga. Aku itu dulu di Telkom Sigma itu kan full apa ya bahasanya ya full time position sebagai data scientist. Ketika aku masuk ke BRI, ternyata aku ditempatkannya itu justru di bagian network. Nah, aku nggak ngerti network sebenarnya, tapi aku punya skill data sehingga aku utilize data itu untuk bisa fleksibel di kerjaanku yang sekarang. Akhirnya aku bilang ke atasanku, Pak, nanti kalau ada pekerjaan-pekerjaan data analisis atau misalnya mau buat predictive system untuk network kita, saya aja yang handle. Saya mungkin nggak bisa ngerti tentang network secara
umum, gimana configuration network dan lain sebagainya, tapi saya ngerti gimana cara utilize data. Gitu. Itu nanti yang bisa dipakai untuk teman-teman menghadapi dunia kerja. Gitu. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada lagi yang mau tanyakan? Oke. Oke. Oke, mungkin ini jadi yang terakhir ya karena keterbatasan Oke. waktu. Dari Kak Adiyat Coto, Tadi. halo kelas, kebetulan saya masih newbie nih di dunia data Ya. science dan kemarin juga sempat mencoba ChatGPT untuk membantu membuat forecast berdasarkan data numerik dan time series. Memang betul dia rekomendasi menggunakan metode regresi, auto atau ARIMA atau SARIMA. Dalam forecast tersebut saya buat train set dan tes set datanya 80/20 dari seluruh data CSV yang saya berikan. Oke. Pertanyaannya, yang pertama, ketika saya sudah mendapatkan hasil yang bagus, apa step selanjutnya agar saya bisa gunakan pada live environment dengan data continue? Yang kedua, apakah bisa kita menghasilkan future data forecast di luar dataset yang saya miliki? Misal di dalam CSV tersebut ada 100 baris data, namun saya ingin menghasilkan 50 baris ke depan, sehingga output akhir ada 150 baris. Oke. Mungkin boleh dibantu jawabkan. Boleh. Aku nggak punya ini ya, gambar untuk time series ya. Kemarin aku sempat lihat di story-nya Diat itu kemarin ada dia coba untuk ini, untuk time series. Jadi kalau misalnya oke aku mana ya? Ini aja. Aku mau annotate di sini pakai ini ya, pakai draw ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada kok lurus garisnya. Nah, kalau misalnya ada data time series, dia itu flow-nya kurang lebih misal kayak gini. Inilah ya. Nah, sampai di sini aja. Sampai di sini, kemudian dia berhenti, data yang kita punya cuma segini. Nah, nanti yang akan menjadi training set adalah yang warna kuning. Nah, ini training set. Kemudian yang warna hijau itu adalah test set. Nah, di sini. Pertanyaan aku mungkin jawabnya dari yang nomor 2 dulu ya, Dit. Jadi nomor 2, pertanyaannya adalah apakah ini 100 baris, ini anggapnya 100 baris ya. Apakah kita bisa menambah 50 baris lagi? Jawabannya bisa. Jadi kita nanti bakal bisa menghasilkan 50 baris selanjutnya yang nanti kurang lebih harusnya gambarnya itu ya nggak jauh-jauh dari sini turun mungkin. Gitu. Nah, ini itu adalah ketika nantinya sudah masuk ke dalam deploy. Sorry, tulisan aku kurang bagus di sini. Nah, kalau teman-teman masuk ke deploy, nantinya teman-teman bisa masukin a whole new data di sini yang panjangnya dia entah dia 100 baris, entah dia berapa baris, itu adalah ketika nanti model untuk ini let's say ini ada model ya, model untuk ini. Jadi modelnya ini, si model ini itu sudah dideploy ke dalam ekosistem sudah deploy ke dalam environment, misalnya GCP katakanlah. Sudah deploy untuk di GCP, maka dia akan bisa digunakan untuk memprediksi 100 baris data yang baru, benar-benar baru. Jadi ini bukan train set, nggak boleh malah ya. Nggak boleh training set, nggak boleh testing set. Kalau bisa itu adalah testing set boleh sih sebetulnya. Nggak boleh training set, karena nanti kalau misalnya teman-teman masukin training set ke dalam, ini namanya apa namanya? Ya sebenarnya namanya test set sih. Ada yang namanya train set, validation set, sama test set. Tapi aku biasa bilangnya ya real world data gitu. Teman-teman bisa masukin real world datanya, itu dipassing ke sebuah model yang tadi sudah dideploy itu. Nanti hasilnya yang dihasilkan itu adalah 50 ini. Gitu. Nah, kalau misal teman-teman di sini itu mengajarkannya itu di sini cuman 100, sorry, teman-teman mengajarkannya itu 80,
teman-teman masukin 100 data ke model, kemudian teman-teman bagi menjadi 80 untuk training dan 20 untuk tes. Nanti 80-nya itu bakal jadi training, 20 jadi tes, dan hasil di sini yang bakal keluar itu nggak bakal 50, tapi 20. Gitu. Soalnya kenapa? Dia bakal cuman mempelajari 80 yang di sini untuk 20 ke depannya. Sehingga kalau misalnya kepingin untuk bisa produce di sini 100 memproduce 50, maka otomatis di sini itu juga harus 50 test setnya. Gitu. Nah, training setnya berapa? Ya harus lebih panjang. Katakanlah sebetulnya perlu 10:1 itu aja tergantung pada variance atau deviasi dari grafiknya sendiri ya. Itu perlu banyak banget data yang kita konsumkan kepada model untuk kemudian kita bisa memprediksi sedikit data points ke depan gitu. Soalnya kenapa? Dia itu nanti kalau teman-teman belajar time series analysis, itu bakal teman-teman belajar yang namanya seasonal data, seasonal, kemudian nanti ada lagi yang kita harus, kalau teman-teman pernah belajar sinyal di teknik gitu ya, sinyal kan sangat-sangat naik turun gitu ya. Itu harus kita bersihkan dulu, noise-nya kita hapus, pucuk-pucuk yang ekstrim kita hapus, rata-ratanya harus kita ambil, dan lain sebagainya. Soalnya kenapa? Semakin dia mempelajari gerakan yang nggak penting, maka hasil yang dia hasilkan bakal menjadi nggak penting juga. Gitu. Contohnya misal gini, Adit ini mungkin case-nya adalah trading saham gitu misalnya, let's say misalnya saham. Saham itu dia bakal ada stock split katakanlah. Stock split itu bakal menjatuhkan nilai saham sampai ke nilai tertentu yang padahal sebetulnya itu nggak ada isu apa-apa, nggak ada pattern apa-apa juga gitu. Nah, itu harus kita hapus. Event-event kayak gitu harus kita hapus gitu. Contohnya ada tiba-tiba kenaikan ekstrim karena berita tertentu. Misalnya kayak BSI kemarin tiba-tiba drop. Ya berarti kita nggak bisa untuk kita mengajarkan pattern dari BSI itu ke dalam machine learning gitu. Seperti itu. Nah, trikinya kemudian menggunakan ini, menjawab pertanyaan yang pertama ya. Trikinya menggunakan ini untuk live environment adalah banyak banget faktor-faktor di luar kendali kita yang harus banget kita masukkan ke dalam machine learning. Contohnya apa? Tadi kalau aku pakai use case harga rumah, kalau kita misalnya harga rumahnya itu kita cuma pakai luas tanah, inflasi, purchasing power, PDB, dan lain sebagainya, tapi kita nggak masukin ada COVID di sana, jelas hancur hasil prediksinya. Karena COVID itu adalah salah satu yang membuat harga rumah itu menjadi anjlok gitu. Itu harus dimasukkan. Apakah ini sebelum COVID atau sudah COVID? Minimal kayak gitu datanya. Apakah sebelum atau sudah COVID? Dan itu harus dijelaskan sebagai kategorikal data, kategori ya. Ini adalah data sebelum 2020 itu adalah kategori non-COVID. Data setelah 2020 adalah kategori post-COVID gitu. Nah, itu bakal membantu mesin untuk kemudian mempelajari, oh berarti kalau misalnya post-COVID memang range harga dari harga rumah itu rata-rata cuma segini. Gitu. Kalau sebelum COVID rata-ratanya memang segini. Jadi dia bisa menjadikan itu sebagai salah satu pertimbangan atau variabel di dalam mengambil keputusan. Kurang lebih seperti itu. Jadi perlu banyak sebelum kita bisa deploy, sama kayak kerjaan apapun lah di company, di apapun. Kalau sebelum kita deploy ini ke dalam live environment, apalagi yang dia volatility-nya itu sangat ekstrim gitu, sangat naik turun grafiknya atau sangat nggak stabil, itu perlu cermat dalam memasukkan variabel-variabel. Kurang lebih seperti itu. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan Adit. Terima kasih pertanyaannya. Oke, sama-sama. Nanti ada lagi yang mau tanya, nanti bisa kontak aku. Kontaknya aku gimana? Aku taruh di komen aja ya, Friska. Boleh, Kak. Oke, Boleh. terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Friska. Oke. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita malam ini, mulai dari informasi, scope, tipe, metode, hingga materi, sampai studi case dari data science sendiri gitu ya. Sampai ke cara kerja ChatGPT juga tadi. Nah, yang membuat kita semakin paham tentang implementasi data science di kehidupan sehari-hari.
Nah, mungkin ini jadi akhir untuk kegiatan kita di acara hari ini. Namun sebelum itu untuk teman-teman boleh on cam dulu nih untuk kita dokumentasi. Yuk boleh buat teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Faik Noval yang sudah menyediakan waktunya untuk mau sharing dengan kita nih di sini. Dan juga terima kasih kepada segenap panitia Penulis Digital yang sudah menyesuaikan acara dan juga partner kita, cakap.com yang sudah mensukseskan acara. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi webinar sampai akhir, jangan lupa untuk melakukan pengisian feedback sekaligus absensi yang akan diberikan di kolom chat. Dan juga ada beberapa penawaran dari Cakap, yaitu belajar gratis yang dapat diakses hingga 2 minggu setelah event ini. Nah, jadi kapan lagi nih kita udah dapat ilmu baru, dapat belajar gratis juga, sampai kegiatannya free dan e-sertifikat. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk dokumentasikan juga kegiatan kita pada malam hari ini, dan jangan lupa untuk share ke sosial media kalian dengan tag @pedulidigital. Nah, udah pada on cam belum nih? Oke, sudah Kak rupanya. Mungkin boleh dari operator untuk dokumentasi. Amankah? Atau mungkin dari aku aja nih. Oh ya Mas, harus di stop share dulu deh kayaknya biar kita iya, bisa ngeliat. sorry. Oh iya benar. Oke, dari aku ya. Kita mulai. 1, 2. Yang mau touch up dulu boleh nih. Udah ya. Gaya bebas dong, masa foto KTP. Ah, 1, gaya bebas. 2, 3. Oke, ke slide 2. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah join kegiatan webinar pada hari ini. Jangan lupa untuk pengisian feedback dan juga promonya tuh boleh dicoba. Makasih juga kepada Mas Faik atas kegiatannya hari ini. Saya Friska Nulia dan segenap tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Digital selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.